Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Weni Official Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan sharing bareng kalian semua tentang body shaming. Di antara teman-teman ada nggak sih yang pernah menjadi korban body shaming? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Nah gini teman-teman, aku tuh termasuk salah satu orang yang menjadi korban body shaming. Buat teman-teman yang udah pernah ketemu dengan aku, pasti tahu lah ya alasan mendasar aku kemudian menjadi korban body shaming. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala itu menganugerahkan aku postur tubuh yang tinggi. Tinggi badan aku itu 167 cm. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih kalau dibandingkan dengan model atau artis-artis Korea, ya nggak sih? Tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman aku yang ada di Kabupaten Kolaka, aku termasuk salah satu dari orang yang langka. Makanya kalau orang pertama kali ketemu dengan aku itu dan berdampingan dengan aku, kata-kata yang selalu mereka lontarkan adalah, ih tingginya Mi, gitu. Tingginya Mi. Ada juga yang makan secara terang-terangan manggil aku, hei panjang. Kebayang gak sih kamu dipanggil panjang atau lebar di depan umum? Gimana perasaannya? Awalnya aku nggak nyaman, asli nggak nyaman. Tapi kata si mbaknya itu adalah panggilan sayang dia buat aku, ya udah deh, aku terima aja. Jadi kalau misalnya ketemu bareng teman-teman, aku tuh suka dijuluki tikus tinggi kurus. Dan yang parah lagi nih, teman aku manggil aku dengan panggilan tikungan. Jadi tikungan yang dimaksud di sini bukan jalan yang mau ke kiri, ke kanan, berkelok-kelok gitu ya, kayak jalanan mau ke Kendari atau jalanan yang mau ke Kolut. Untuk daerah Sulawesi Tenggara pasti tahu lah ya. Ternyata itu adalah singkatan dari tinggi kurus cacingan. Oh my god. Ya kali guys aku dibilangin cacingan, gedek aku. Diam! Bahkan nih, ada juga nih yang pernah manggil aku dengan panggilan penjolok. Tahu gak sih penjolok apa? Yang kalau misalnya ada sesuatu hal yang tinggi, kita mau ambil tapi kita nggak sampai. Nah, kita butuh alat. Nah, alat itu namanya penjolok. Ya kali aku jadi penjolok. Emang mereka bisa gitu ngangkat aku untuk ngambil barang? Selain itu, aku juga pernah dijuluki dengan korek api dan tiang listrik berjalan. Jadi gitulah guys, karena postur tubuh aku yang tinggi itu, aku tuh suka minder kalau kemana-mana, apalagi kalau mau foto bareng teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang itu aku tidak lagi baper kalau jadi korban body shaming. Malah aku bersyukur karena di saat itu aku lagi memanen pundi-pundi pahala. Amin. Bagaimana sih pandangan Islam tentang pelaku body shaming? Nah, kalau kita membaca Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, kita akan menemukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas melarang kita untuk mengolok-olok suatu kaum. Karena bisa jadi golongan yang kita olok-olok itu ternyata jauh lebih baik daripada kita. Begitu pula sebaliknya. Dan juga nih guys, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah itu pernah melarang para sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Padahal saat itu para sahabat nggak berkomentar apa-apa. Mereka hanya tertawa ketika melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi jelas ya guys, dalam Al-Quran dan hadis, sikap mencela, menghina, mengolok-olok, memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tidak baik, itu benar-benar nggak dibenarkan dalam Islam, alias hukumnya adalah haram. Sebenarnya ya tahu lah kak, body shaming itu nggak boleh dalam agama, dilarang dalam Al-Quran. Tapi nggak tahu, kita enak aja gitu ngelakuinnya. Kira-kira penyebabnya apa sih kak?
Nah, ini dia penyebabnya. Menurut teori Albert Bandura, sebuah perilaku muncul karena hasil observasi serta meniru orang lain di lingkungan sekitar. Artinya, ketika misalnya kita suka membaca komentar-komentar negatif, maka kita akan tersugesti memiliki perilaku yang negatif juga. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang yang suka mengomentari hidup orang, ya jangan heran, kita pasti bakalan terikut juga untuk menjadi orang yang suka sekali mengomentari orang lain. Makanya hati-hati guys, lihat yang baik-baik, maka kamu akan tersugesti untuk melakukan yang baik-baik, dan insya Allah kamu juga akan mendapatkan yang baik-baik. Tapi ketika kamu melihat yang buruk-buruk, maka kamu akan tersugesti untuk melakukan hal yang buruk-buruk. Dan tentunya akibat dari perbuatan buruk itu adalah sesuatu yang buruk juga. Kita tuh punya dua pilihan guys, mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk, mau meniru yang baik atau meniru yang buruk. Kemudian, penyebab kedua orang melakukan body shaming ini dijelaskan oleh Dr. Devi Rahmawati. Nah, dia ini adalah seorang pengamat sosial sekaligus ketua program studi vokasi komunikasi Universitas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa salah satu penyebab body shaming di Indonesia adalah pikiran atau pandangan tradisional akibat post-kolonialisme yang memberikan standar kecantikan pada bentuk tubuh yang ideal, berkulit putih, hingga bertubuh tinggi. Nah makanya ketika ada orang yang kemudian bentuk tubuhnya nggak ideal, tubuhnya nggak putih, postur tubuhnya nggak tinggi, maka siap-siap dia bakalan menjadi korban body shaming. Nah, body shaming ini sebenarnya efeknya sangat buruk sekali ya, karena dia akan membuat seseorang itu melakukan self-objectification. Gimana sih ngomongnya? Aku tulis aja ya, nih tulisannya kayak gini nih. Keadaan di mana seseorang memandang dirinya sebagai objek atau menilai dirinya sendiri berdasarkan penampilan. Jadi ya nggak heran gitu kalau misalnya kita itu kalau mau kemana-mana suka nanya nih sama teman atau keluarga, aku cantik nggak sih pakai baju kayak gini, jilbab aku udah cocok nggak sih warnanya dengan baju aku. Nah itu tuh sebenarnya salah satu dampak dari body shaming. Jadi kita tuh kayak fokus kepada penampilan, fokus untuk mempercantik diri. Makanya banyak banget tuh orang yang bahkan menghabiskan uang ratusan juta rupiah, bahkan bermiliar-miliar hanya untuk mempercantik diri. Damn. Dampak dari body shaming ini benar-benar sebenarnya nggak baik banget, karena itu bisa mengakibatkan krisis kepercayaan diri. Dan ini yang paling berbahaya sih sebenarnya. Ketika kita misalnya umat muslim krisis percaya diri, ya bahaya, karena kita hanya bisa menjadi penonton atau pemandu sorak. Kita nggak bisa tampil di depan umum dengan maksimal, dengan potensi yang kita miliki, mensiarkan dakwah-dakwah Islam. Gak bakal, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu butuh yang namanya kepercayaan diri. Kalau misalnya diri kita aja nggak percaya, gimana kita bisa meyakinkan orang lain? Bahkan di dunia bisnis, kepercayaan diri ini sangat dibutuhkan sekali. Ya gimana bisa kita meyakinkan orang lain untuk tertarik pada produk kita kalau kita sendiri nggak percaya diri? Jadi gimana nih Kak? Apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban body shaming? Nah, buat teman-teman yang saat ini masih menjadi korban body shaming, aku kasih tips-tipsnya ya, agar kamu bisa tetap menjadi pribadi yang percaya diri dan tidak makan hati, tidak sakit hati, tidak berkecil hati, dan tidak sedih dengan semua komentar-komentar orang lain tentang diri kamu, apalagi yang berkaitan dengan fisik kamu. Alhamdulillah ya. Tips yang pertama adalah bersyukur dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau nggak percaya dan belum yakin, coba deh buka Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, apapun bentuk fisik teman-teman saat ini, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, mau putih, mau hitam, mau pesek, mancung, mata bulat, mata sipit, dan lain sebagainya, ya udah santai aja kali. Karena itu adalah bentuk yang sebaik-baiknya yang Allah ciptakan. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa kita berkewajiban untuk merawat apa yang Allah berikan. Merawat di sini bukan berarti kita harus mengubah bentuk ya guys.
Tips yang kedua adalah perluas lingkup pergaulan. Jadi jangan mau berteman dengan orang-orang yang suka membuli orang lain gitu. Karena ketika kita masih berteman dengan orang-orang yang itu-itu aja, ya udah, lingkup pembahasan kita ya yang itu-itu aja. Makanya kita tuh diperintahkan untuk memperbanyak teman yang soleh dan soleha. Karena ketika kita berteman dengan orang yang paham, maka komunikasi kita dengan teman-teman kita adalah komunikasi yang baik-baik. Bahkan ketika mungkin kita hilaf, kita menghina, mengolok-olok orang lain, ada yang mengingatkan kita, dan bahkan mereka bisa menjadi perisai bagi kita ketika kita diolok-olok oleh orang lain. Setuju banget, Kak. Kemudian tips yang terakhir adalah bangun kepercayaan diri dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi buat teman-teman nih, sebelum keluar rumah, saat bercermin, perhatikan dulu nih, kira-kira kalau berpenampilan seperti itu, Allah ridho nggak sih dengan kita? Kira-kira kalau misalnya kita melakukan A, Allah ridho nggak sih dengan kita? Kira-kira ketika misalnya kita melakukan B, Allah ridho nggak sih sama kita? Jadi fokus penilaian kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Jadi ketika misalnya kita sudah berhijab syar'i, kemudian bertemu dengan teman-teman dan mereka berkomentar, kamu tuh lebih cantik loh nggak pakai hijab daripada berhijab, ya udah, kita santuy aja, karena memang niat kita bukan terlihat cantik di depan dia, tapi cantik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada teman nih yang komentarin kita bahwa dengan postur tubuh yang maaf, gemuk, kamu itu nggak cocok dengan jilbab syar'i, ya kita santai aja, karena kita itu pengen terlihat cantik itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih menjadi korban body shaming, udah deh, santuy aja lah. Teman-teman tuh harus bersyukur, karena pada saat teman-teman dizalimi, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersiap-siap untuk mengijabah setiap doa-doa kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngebully kita, langkah yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa, dan berdoalah yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa, harapan, cita-cita, dan mimpi kita. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang sekarang ini masih sering membuli, menghina, mengolok-olok orang lain, semoga diberi hidayah deh. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.